Selamat pagi pemirsa, kembali kami menjumpai Anda dalam Katambung Kabar Tambun Bungai. Berbagai informasi dari Kalimantan Tengah telah kami siapkan bagi Anda pagi hari ini bersama saya Rabeka Putri. Baik pemirsa, kita awali informasi yang pertama dari Kabupaten Pulang Pisau, di mana Dinas Pertanian Pulang Pisau menilai pola panen padi di tingkat petani stabil dengan regulasi yang dilakukan seperti panen yang selalu bergantian. Diyakini ketersediaan stok padi di kawasan Food Estate selalu ada. Ketersediaan pangan di wilayah Pulang Pisau dalam kategori tercukupi. Pola panen padi yang diterapkan Dinas Pertanian setempat dengan sistem panen yang beragam di beberapa wilayah desa. Kepala Dinas Pertanian Pulang Pisau Godfriedson mengatakan, para petani selalu melakukan panen dari beberapa jenis padi yang berbeda dan musim tanam yang beragam sehingga pasca panen padi di tingkat petani bergantian, sehingga menyebabkan ketersediaan pangan di wilayah Pulang Pisau aman. Pihaknya melihat bahwa saat ini jenis padi yang diterapkan ke tingkat petani sangat variasi dan menjadikan kawasan Food Estate menjadi lumbung pangan yang mampu mensuplai hingga luar daerah. Pengalaman kami melihat di Desa Tahai Jaya ini untuk pemasaran maupun harga mereka luar biasa karena memang pada saat itu teman-teman di Belantisiam, teman-teman di Gadabung ini kan belum masa panen nih. Nah sehingga ketersediaan gabah, ketersediaan padi kita untuk Pulang Pisau itu setiap saat ada gitu ya. Hasil panen di kawasan Food Estate semakin memberikan kontribusi untuk pangan di wilayah Kalteng, bahkan petani sendiri saat ini juga memiliki pangsa pasar yang beragam untuk mensuplai bahan pangan ke wilayah luar Pulang Pisau. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Suratman, TVRI Kalimantan Tengah, melaporkan. Baik pemirsa, tentunya ketersediaan stok padi di kawasan Food Estate di Pulang Pisau ini dikatakan untuk pola panennya di tingkat petani dapat stabil, tentunya tidak lepas dari regulasi yang dilakukan yaitu secara bergantian. Nah, kita bisa melihat pemirsa bahwa dengan adanya regulasi ini selain membuat ketersediaan stok yang selalu ada, namun juga memberikan dampak positif bagi emosional para petani yang merasa adanya asas keadilan bagi seluruh petani, dan diharapkan dengan adanya kawasan Food Estate ini mampu memberikan kontribusi untuk pangan di wilayah Kalimantan Tengah dan petani itu sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Salah satu fokus utama pendidikan saat ini adalah mempersiapkan generasi muda yang tidak hanya berorientasi pada pekerjaan formal saja, namun juga siap untuk menciptakan lapangan pekerjaannya sendiri. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Waringin Barat, Jamri, di sela mengikuti kegiatan gelar karya proyek SMK Negeri 1 Pangkalan Banteng menyampaikan, pihaknya terus mendukung sekolah yang memberikan pembekalan keterampilan kepada para siswa. Pembekalan ini sangat penting agar siswa dapat memanfaatkan pengetahuan yang didapat selama di sekolah untuk memulai usaha sendiri setelah lulus. Beragam keterampilan yang diajarkan tidak hanya dari teknologi, kerajinan tangan, kuliner, dan keterampilan digital, namun juga dari bidang pertanian dan perkebunan. Dari Dinas Pendidikan tentunya sangat mendukung apapun keinginan sekolah, yang penting sifatnya untuk keterampilan anak, peningkatan mutu anak. Harapan kita setelah anak tamat, dia punya keterampilan yang bisa dikembangkan untuk berwirausaha, itu intinya sebenarnya. Jadi kita berharap anak-anak juga di samping dia melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi misalnya kuliah, tapi juga dia punya keterampilan untuk menopang atau membantu perekonomian orang tuanya, yang jelas itu. Dengan beragam keterampilan diharapkan lulusan sekolah di Kota Waringin Barat bisa lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja, sekaligus mampu berkontribusi menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Dari Kabupaten Kota Waringin Barat, Yepta, TVRI Kalimantan Tengah, melaporkan.
Wah, pemirsa, luar biasa sekali ya program yang sudah dibuat oleh pemerintah ini, yang mana tentunya ini mampu memberikan bekal tersendiri untuk generasi muda. Selain melalui program keterampilan bagi siswa sekolah, juga mampu memberikan kesiapan generasi muda untuk siap mempersiapkan lapangan mereka sendiri, lapangan pekerjaan mereka sendiri maksud kami pemirsa. Dan diharapkan pemirsa, para siswa ini nantinya dapat memanfaatkan pengetahuan yang didapati selama di sekolah, dan juga lulusan sekolah di Kota Waringin Barat ini nanti bisa lebih sigap lagi, lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja, sekaligus mampu berkontribusi menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Luar biasa sekali ya pemirsa, sangat bermanfaat sekali. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya, namun sebelum itu kita akan rehat sejenak setelah pariwara berikut ini. Karena anak-anak kamu burung angkat pakai janji yang sambung, pakai janji panang lukui iru jawe batang unuk jawe kayun juat kain juring kabulian akat sendrang dejerungan erawan rilengan agung waan rileut kaning maka hampir uang lu hampir uang lelun tua sana enei here kabulian bawa kabulian itatain bener baya kabulian kami randung nengau kabulanut kami runsa baya batang unuk ngeto kayun jua siut kabulian dadas kabulanut makan gagah kabulian kami randung nengau kabulanut runsa mereka dipacu untuk dapat menggunakan alat itu secara maksimal, lebih efisien. Mungkin kalau istilah sekarang one shoot, one kill gitu. Anak-anak muda sudah mulai meninggalkan olahraga tradisional sumpit ini karena sumpit ini sudah ya seperti dikatakan orang itu sudah ketinggalan jauh, ketinggalan zaman. Nah, ada yang menganggap juga masih kuno gitu. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Katambung Kabar Tambun Bungai. Informasi selanjutnya datang dari Kabupaten Kota Waringin Timur, di mana Dinas Perikanan Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar lomba mancing udang galah di Sungai Mentaya. Lomba ini diikuti sekitar 1.000 peserta dari berbagai daerah. Berikut liputannya. Sekitar 1.000 peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Tengah mengikuti lomba mancing udang galah di Sungai Mentaya, Kota Waringin Timur. Para peserta dibebaskan memilih lokasi memancing dengan jarak 2 km. Pemenang lomba ini ditentukan dengan pemancing yang memperoleh udang galah terberat. Digelar oleh Dinas Perikanan setempat, lomba ini sebagai upaya untuk mengkampanyekan pentingnya menjaga kelestarian sungai. Masyarakat diharapkan turut berperan serta agar biota sungai tetap terjaga. Salah satunya menangkap ikan dengan cara tradisional tanpa menggunakan alat maupun bahan berbahaya yang bisa merusak ekosistem sungai. Salah satu tujuan kita ini adalah mengkampanyekan untuk masyarakat bagaimana supaya sungai ini selalu terpelihara, dan mengharapkan partisipasi masyarakat, karena tanpa masyarakat
masyarakat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kunci utamanya keberhasilan itu ada di masyarakat. Nah, kami dari Dinas Perikanan selalu menghimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga kelestarian sungai. Lomba memancing udang galah ini akan kembali digelar pada tahun-tahun mendatang, sehingga akan timbul kesadaran seluruh pihak pentingnya melestarikan ekosistem Sungai Mentaya. Dari Kabupaten Kota Waringin Timur, Ahmad Ben Bella, TVRI Kalimantan Tengah, melaporkan. Ya, pemirsa, dari informasi tadi kita bisa melihat bagaimana keseruan dari lomba mancing udang galah di Kabupaten Kota Waringin Timur, tepatnya di Sungai Mentaya. Selain berbagi keseruan, kita juga bisa melihat bahwa manfaat dari perlombaan ini sendiri yaitu mampu menyuarakan pentingnya menjaga kelestarian sungai agar biota sungai tetap terjaga. Dan semoga perlombaan ini akan terus digelar ya pemirsa dari tahun ke tahunnya agar kita terus sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, di mana informasi ini merupakan kabar yang pastinya membanggakan bagi Provinsi Kalimantan Tengah, di mana atlet dan sport Kalimantan Tengah berhasil meraih prestasi dalam ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Nah, pasangan Marcelo Urialujen dan juga Prinsesa yang turun pada nomor free amateur standar menyumbang medali pertama bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Berikut liputannya. Kabar menggembirakan datang dari PON ke-21 di Provinsi Aceh dan Sumatera Utara. Pasalnya, atlet dan sport Kalteng berhasil meraih medali perak. Medali perak tersebut diraih oleh pasangan Marcelo Urialujen dan Prinsesa Lelindra pada nomor ballroom pre-amateur standar. Ketua Umum Cabur dan Sport Kalteng, Dr. Miko Uriamapas mengapresiasi pencapaian yang telah diraih oleh atletnya. Menurutnya, hasil ini merupakan bukti kerja keras dan dedikasi para atlet selama masa persiapan dan kompetisi. Sementara itu, atlet dan sport Kalteng, Prinsesa Lelindra menyampaikan rasa syukurnya karena berhasil memperoleh medali pertama dari cabang dan sport dan hasil yang diraih merupakan buah dari latihan yang panjang yang telah dilalui. Cabang dan sport kami bisa memenuhi target ya. Saya sudah bilang kita mungkin dapat medali ya. Dan kita mendapat medali perak ya, pertama untuk Kalteng itu dalam ballroom pre-amateur standar ya. Yang mudah-mudahan kedepannya dalam 2 hari berikutnya ini kita masih bisa mendapat medali lagi karena ada 2 nomor pertandingan lagi yang akan kami lakukan. Rasanya sangat bersyukur dan berterima kasih juga kepada Tuhan karena ini merupakan medali pertama perak dari cabur dance sport untuk Kalimantan Tengah, dan kami sangat bersyukur karena kami sudah melalui proses yang panjang ya, selama 3 bulan kami mengikuti training center, latihan fisik, segala sesuatu yang kami lakukan tidak sia-sia. Dan pastinya harapan saya ke depannya melalui medali ini bisa menjadi batu loncatan kami agar menjadi atlet yang lebih baik lagi. Diharapkan dengan pencapaian ini menjadi motivasi bagi para atlet dan sport Kalteng lainnya yang masih bertanding agar bisa menambah medali dan mempersembahkan hasil terbaik untuk Kalimantan Tengah. Dari Aceh, Martimbo Tambunan, TVRI Kalimantan Tengah melaporkan. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa prestasi yang berhasil diraih oleh putra-putri kebanggaan Kalimantan Tengah karena di mana berhasil menyumbangkan medali pertama bagi Kalimantan Tengah dalam PON ke-21 di Sumatera Utara. Dan pemirsa, hari ini juga kita akan berdialog atau berbincang langsung dengan Prinsesa dan juga Dr. Miko. Namun sebelum dialog tersebut, kita akan masuk ke dalam segmen editorial.
Baik pemirsa, untuk informasi pertama dalam segmen editorial kali ini datang dari Surat Kabar Tabengan, di mana ada 43 warga Seruyan keracunan makanan. Sebanyak 43 warga mengalami keracunan massal setelah menikmati hidangan pada acara Maulid Nabi di Desa Sukamakmur, Kecamatan Seruyan Tengah, Kabupaten Seruyan pada tanggal 13 September 2024 lalu. Kapolsek Seruyan Tengah AKP Nanang Maulidi mengatakan korban keracunan telah mendapatkan penanganan medis di berbagai lokasi termasuk dirujuk ke RSUD Hanau. Melalui keterangannya ada sebanyak 18 orang menjalani rawat jalan, 7 orang dirawat di Puskesmas Rantau Pulut, dan 18 orang dibawa ke RSUD Hanau. Ya pemirsa, untuk informasi selanjutnya kita datang dari Palangka Pos pemirsa, di mana KPU itu menunggu tanggapan masyarakat. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Kalimantan Tengah masih menunggu masukan dan juga tanggapan dari masyarakat Kalimantan Tengah terkait pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Berdasarkan keterangan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Satriadi kemarin di Kota Palangkaraya, pengumuman ini dilakukan sebagai bagian dari proses verifikasi dan seleksi bakal calon yang akan maju dalam konsultasi demokrasi. Nah, masukan dan tanggapan masyarakat ini berlangsung hingga Rabu pada tanggal 18 September 2024. Dan juga nanti masukan dan tanggapan ini dapat disampaikan secara tertulis, baik secara daring maupun langsung ke kantor KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Baik pemirsa, itu tadi 2 informasi dalam segmen editorial kali ini. Dan kita akan rehat sejenak setelah pariwara berikut ini. In the gentle embrace of nature emerges the beauty of Batik Lamandau. An art form seamlessly intertwined with the graceful elements of the environment, flowing alongside the meandering rivers that embrace dense forests. From enticing hues to motifs that narrate the harmony of nature, each piece of batik unveils a mesmerizing tale. Batik Lamandau, a captivating fusion of tradition's allure and nature's wonders. A land blessed with the breathtaking beauty of nature. Among all these wonders lies a uniqueness that captivates the heart, the forests of Kota Waringin Barat. In the heart of Borneo, within the enchanting Tanjung Puting National Park, unfolds a remarkable tale of life and survival, the story of the orangutan. Sea turtles, ancient mariners of the ocean, embark on a timeless journey. The sandy beaches serve as a sanctuary for these gentle giants to lay their eggs, continuing a cycle as old as time itself. Cantik-cantik, kok buang sampah sembarangan? Resa, kok buang sampah sembarangan? Malu tuh sama... Malu sama siapa? Malu sama diri sendiri lah, Res.
Ayo, buang sampah pada tempatnya. Halo warga Kalimantan Tengah, ingin mendapatkan informasi terkini dan hiburan yang penuh nuansa lokal? Ayo, jangan lewatkan tayangan istimewa di TVRI Kalimantan Tengah. Dari berita terkini, acara budaya, wisata, hingga hiburan khas Bumi Tambun Bungai, semuanya ada di sini. Siaran TVRI Kalimantan Tengah dapat disaksikan melalui cara menyaksikan TVRI Kalteng melalui aplikasi TVRI Klik. Jalankan aplikasi Google Play bagi pengguna Android atau aplikasi App Store untuk pengguna iOS. Ketik TVRI Klik di kolom pencarian, kemudian install aplikasi tersebut. Untuk memilih saluran TVRI Kalimantan Tengah, pilih menu channel, kemudian pilih Kalimantan Tengah. Dengan aplikasi TVRI Klik, pemirsa sudah bisa menonton TVRI Kalimantan Tengah lewat smartphone, di mana saja dan kapan saja. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Katambung Kabar Tambun Bungai, dan kali ini kita telah kedatangan narasumber yang sangat luar biasa sekali yang telah berhasil membanggakan Kalimantan Tengah dalam PON ke-21 di Provinsi Sumatera Utara lalu ya pemirsa. Luar biasa sekali pemirsa. Ya, di mana hari ini kita akan membahas seputar prestasi dan sport di ajang PON ke-21 2024 lalu, dan telah hadir bersama dengan kita saat ini ada Dr. Miko Uria Mapas sekaligus Ketua Umum Cabang Olahraga dan Sport Kalimantan Tengah. Halo dokter, apa kabar? Selamat pagi Beka, senang bertemu kamu kembali. Ya, bertemu kembali nih dokter ya. Ya, dan juga telah hadir bersama dengan kita saat ini pemirsa, atlet yang sangat membanggakan Provinsi Kalimantan Tengah, ada Princesa Lelindra. Luar biasa sekali pemirsa. Iya pemirsa, dan tentunya hari ini kita akan membahas seputar bagaimana persiapan daripada CESA sendiri dan juga IOD Provinsi Kalimantan Tengah mempersiapkan para atletnya untuk bisa meraih prestasi di PON ke-21 di Provinsi Sumatera Utara lalu. Ya, pertama tentunya saya ingin menanyakan nih perasaan daripada CESA sendiri dan juga Dr. Miko setelah berhasil meraih prestasi di PON ke-21 di Provinsi Sumatera Utara kemarin. CESA, gimana perasaannya? Ya pasti, terima kasih Rebecca. Perasaan saya itu sangat bersyukur karena sudah diberi kesempatan untuk mengikuti ajang PON ini yang merupakan ajang olahraga tertinggi di Indonesia. Dan pastinya kami para atlet juga dari Kalimantan Tengah sangat berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bapak Gubernur dan juga Bapak Wakil, Bapak Kejati, dan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang selalu mensupport kami dan memfasilitasi kami selaku atlet juga. Dan pastinya ini semua berkat doa dari keluarga dan juga orang tua, yang pastinya seluruh teman-teman dan juga sahabat, dan pastinya melalui masyarakat juga yang mendoakan kami di ajang PON ini, dan kami dikuatkan untuk bisa berproses di ajang ini. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa. Tadi sudah disampaikan oleh CESA, tentunya perasaan haru dan bangga ya CESA karena telah berhasil membawa pulang medali perak untuk Provinsi Kalimantan Tengah. Dokter Miko sendiri perasaannya gimana nih dokter melihat atletnya berhasil membawa medali untuk Provinsi Kalimantan Tengah? Ya. Mungkin perlu diketahui dulu oleh masyarakat Kalteng ya bahwa Ikatan Olahraga dan Sport Indonesia ini sebenarnya kita udah lama ya, dari tahun 2000 sebenarnya sudah berdiri di Kalimantan Tengah dan beberapa kali ikut PON, dan memang hasil yang terbaik akhirnya setelah 20 tahun ini ya kita berhasil nih mendapat perak ya. Memang kalau melihat perjuangan anak-anak nih, atlet-atlet nih khususnya Marcelo, CESA ini tidaklah mudah ya, karena mereka itu penuh tahapan ya. Kita sejak tahun 2021 ya, 2021 mereka sudah mulai berlatih ya secara rutin
ya memang dalam latihan itu setiap bertahap meningkatnya. Dan saya melihat beberapa anak-anak di sini baik atlet seperti Cesa, Latin, Bell Ballroom, ataupun beberapa ada traditional dance, ada hip hop. Kalteng itu punya bakat gitu. Bahwa kita ketahui semua manusia itu bisa punya bakat menari gitu ya. Nah, mereka setelah saya coba ikutkan di ajang kejuaraan kejurnas, nah di dance sport itu ada kejurnas setiap tahun, prestasi lumayan gitu ya, anak-anak bisa ranking 2, ya 2 besar, ranking 3. Nah, disinilah saya optimis setiap tahun mengikuti kejurnas. Pertama kali di Palembang, kita sudah mendapat juara ya, walaupun juara 2, juara 3 juga dapet. Akhirnya ikut lagi kejurnas di Bandung, juara lagi gitu loh. Nah, saya melihat di sini, oh mungkin anak-anak ini dengan latihan yang baik ya akan mendapat medali tuh nanti di PON 2000. Ya akhirnya terbukti gitu ya. Ditambah lagi 6 bulan mereka platda. Saya lihat platdanya itu nggak ringan-ringan ya, cukup berat ya, karena dari pagi sampai malam itu mereka harus latihan terus. Dan ini jangan lupa kita juga didukung oleh pemerintahan provinsi ya, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, Ketua KONI ya, mendukung kita semua dalam pembinaan atlet ini. Ya akhirnya inilah ya, saya tadi tidak mentargetkan harus emas atau apa, tapi saya targetkan mungkin mereka akan mendapatkan medali. Gitu ya. Syukur puji Tuhan akhirnya mereka bisa membawa pulang medali dan membanggakan Kalteng gitu loh ya. Dan ini juga mungkin menarik minat-minat ya, saya untuk anak-anak muda di Kalteng. Semoga bisa lebih kenal lagi dengan dance sport. Lebih kenal lagi dengan dance sport. Menjadi penerus dan mungkin nanti di 2028 di NTMB Lombok banyak atlet-atlet muda Kalteng yang bisa kita latih dan ikut PON di sana. Seperti itulah gambarannya Rabeka. Iya, tentu luar biasa sekali ya nih ya, dokter dan juga Cesa, melalui proses yang panjang ini tidak sia-sia sekali. Tadi dokter sempat sampaikan 6 bulan ya prosesnya, dan juga sebelum-sebelumnya ada banyak hal yang dipersiapkan untuk PON ke-21 ini sendiri. Tadi Dr. Miko sempat menyinggung adanya dukungan serta apresiasi daripada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Itu dukungan apresiasi seperti apa yang diberikan oleh pemerintah sendiri, dokter? Ya khususnya dalam 6 bulan ini dana kan dikirimkan ke kita, dan itu sangat penting sekali. Ya karena di sana dana kan diberikan untuk dari segi nutrisi. Ya kan dari segi tryout, trycamp ya, trycamp itu pelatihan. Nah, itu semua membutuhkan dana, dan di sini dana yang diberikan saya rasa ya saat ini cukup gitu ya. Memang ada beberapa kekurangan, kayak untuk tryout kami nggak sempat karena memang dananya kurang karena harus berlatih di luar negeri. Tetapi tidak ada yang mustahil. Mungkin dalam PON 4 tahun lagi ya pemerintah melihat potensi dari anak-anak Kalteng khususnya bidang dance sport, mungkin aja dana akan lebih besar lagi. Contohnya seperti Kaltim, mereka kan fokus ya. Untuk dance sport aja Kaltim mengeluarkan sampai 5M, dan mereka baru membawa pulang 2 emas ya, dan 2 perak. Nah, itu memang minimal ya. Nah, mungkin aja nanti pemerintah Kalteng akan 4 tahun lagi udah fokus nih, tapi jangan 6 bulan, mungkin dari awal tahun pertama udah ada dari KONI sudah ya harus ini nih tahapnya, tahun kedua, tahun ketiga, dan goalnya tahun keempat itulah. Ya sebab saya bukan melatih, saya memindah Marcelo dan Cesa ini memang dari nol, yang tidak tahu berdansa. Dalam 4 tahun ke depannya akhirnya mereka bisa loh dapat medali perak ini. Betul. Gitu ya. Dan begitu pula beberapa atlet lain itu juga kayak hip hop, tradisional dance itu memang nggak tahu apa-apa. Mereka berlatih bagus, mereka bisa kok masuk final. Karena kita kurang beruntung aja, karena keduanya mendapat juara 4 kan. Sedikit lagi mereka dapat perunggu. Iya, gitu. 3 besar ya. Iya. Ya. Gitulah gambarannya. Mungkin pembinaan atlet lebih dini ya, dengan dukungan Pemprov yang lebih besar, maksudnya lebih struktur, mungkin hasilnya akan maksimal seperti provinsi-provinsi lainnya. Tentunya juga pemerintah tidak tutup mata ya dokter ya, mereka sangat mendukung juga, ditambah lagi dengan
prestasi yang dibawa pulang oleh Cesa dan Selo tadi dengan membawa pulang medali perak ini bisa menjadi gerbang kita harapkan ya untuk kedepannya lebih didukung lagi untuk persiapan-persiapan para atlet dan sport ini sendiri. Saya ke Cesa nih, pemirsa pasti penasaran gimana sih ceritanya, prosesnya dari Cesa sendiri sampai pada akhirnya berhasil membawa pulang medali itu. Baik, cerita sedikit. Saya dan Marcelo juga dengan atlet cabur lainnya sudah memulai latihan ini 3 tahun terakhir untuk mempersiapkan ajang PON ini. Kita juga sudah mengikuti berbagai kejuaraan juga biasa seperti Fornas, Kejurnas, dan juga ke luar negeri mengikuti tryout yang sudah dijadwalkan, dan pastinya kami selalu berpegang bahwa kami harus menampilkan yang terbaik di setiap eventnya. Dan yang puncaknya itu adalah di PON Medan ini yang ke-21, dan juga ini pengalaman pertama juga dan ternyata prosesnya itu sangat panjang. Sampai patah kuku ya? Iya, kemarin 6 bulan kita mengikuti pelatihan daerah. Di situ kita ada latihan fisik, training center, dan melakukan running hingga berulang-ulang kali. Dan kemarin juga saya sempat sakit tulang ekor. Masuk rumah sakit. Iya, sempat sakit tulang ekor, kemudian juga kuku juga lepas kemarin, dan 3 hari menuju PON saya kemarin drop, demam hingga diinfus, dan benar-benar itu tidak mematahkan semangat karena bagi Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin begitu. Dan jadi Selo juga dirawat nih. Dan Selo sekarang pulang sedang dirawat juga. Sakit. Memang sakit-sakit berdahulu baru senang-senang kemudian, itu benar. Jadi kita benar-benar berproses selama 6 bulan ini, dan puji Tuhan ternyata semuanya tidak sia-sia seperti itu. Membangun chemistry dan juga latihan fisik itu membentuk mental dan fisik kita agar lebih kuat menghadapi PON ini dan menampilkan yang terbaik, dan puji Tuhan bisa mendapatkan perak ini tidak mudah. Luar biasa, berikan tepuk tangan pemirsa. Ya, saya merinding nih dengar cerita Cesa tadi ya. Ini mungkin sebagian kecil daripada cerita Cesa sendiri, tapi fakta di lapangannya tentunya sudah banyak tangisan, terus sakit-sakitnya yang dirasakan oleh Cesa sendiri. Namun buah dari kesabaran juga ketekunan dari Cesa maupun Selo sendiri berhasil membawa pulang prestasi itu. Luar biasa sekali Cesa. Saya juga lihat bahwa di Instagram itu Cesa sering membagikan ya proses-proses Cesa sendiri mengenai persiapan ke PON ini sendiri. Saya ke Dokter Miko lagi nih dokter. Tentunya kan tidak hanya dansa saja ya dokter yang diberangkatkan untuk dance sport sendiri. Ada berapa kategori dan atlet yang diberangkatkan ke PON 21 ini? Untuk PON 21 ini kita mendapat 12 jatah atlet ya. Kita mendapat ada dance sport itu ada breaking ya. Kalau zaman dulu tuh break dance ya. Nah, kita dapat ada 2 atlet di situ, breaking boy, breaking girl ya. Mereka bisa masuk 10 besar, itu juga udah bagus ya. Setelah itu kita ada bidang hip hop ya, tarian yang kayak duo Korea gitu lah, modelnya hip hop. Yang terakhir itu adalah traditional dance, dan Cesa ini yang ballroom. Ya, jadi kita kekurangan atlet yang Latin. Dulu era 2010 sampai 2014 Kalteng terkenal atlet Latin. Ya, karena memang atlet Latin ini agak susah karena mencari pasangan pria. Jadinya saya mempunyai target mungkin 4 tahun ke depan harus mencari pria gitu ya, anak-anak laki-laki khususnya yang mau coba bidang Latin ini, karena kita masih punya peluang. Kan Kalteng ini belum ada loh saat ini atlet Latin pria. Sampai sekarang iya, kalau ada kan kita berpeluang tuh untuk PON 2028, mereka bisa dikirim ke sana. Ya, apalagi kalau memang dilatih secara dari dini seperti Marcelo dengan Cesa, tidak mungkin 4 tahun lagi kemudian kita bisa punya atlet memang asli Kalteng. Dan jangan lupa atlet-atlet provinsi lain itu banyak yang beli loh. Iya kan, pinjam atlet sini, seumpama dari provinsi. Saya tahu, cuma saya off the record. Ada beberapa, tapi Kalteng itu murni loh, atlet-atlet dari putra-putri daerah. Kalau yang lain dapat emas tuh ada yang beli atlet ini, tapi untuk Kalteng kita bangga ya bahwa ini memang atlet kita sendiri gitu. Jadinya target ke depan ya mudah-mudahan nanti dengan pembinaan atlet-atlet muda
dan masyarakat ada yang berminat, khususnya Bapak Ibu mempersilahkan anak-anaknya untuk berlatih bersama kita dalam olahraga dance sport ya. Mudah-mudahan 4 tahun lagi kita bisa kirimkan mereka ke PON loh. Ikut PON itu adalah suatu prestise yang luar biasa menurut saya. Pastinya, ya. Kalah menang itu nomor 2 seperti saya utarakan ke Marcelo Cesar. Kalah menang nomor 2, yang penting bertanding dulu. Betul. Bertanding dulu. Ada pengalaman dulu. Ada pengalaman dulu. Ya puji Tuhan dikasih medali perak saat ini. Betul. Luar biasa. Nih pemirsa, tadi yang disampaikan Dr. Miko bahwa Kalimantan Tengah masih kekurangan atlet Latin khususnya ya. pria. Nah, pemirsa kita mencari untuk dilatih itu. Iya. Nah, pemirsa mungkin ada merasa memiliki bakat atau ketertarikan, boleh nih langsung kontak Dr. Miko. Iya, siap. Sekalian promosi nih dokter. Iya, terima kasih Rebecca. Iya, saya ke Cesa lagi nih. Tentunya terjun ke dunia dance sport ini diawali dari ketertarikan. Kenapa nih awal mulanya Cesa bisa tertarik menekuni dunia dance sport ini? Dari mamimu? Karena dari awal itu memang mama saya, mama Selo, semua bergelut di dunia line dance. Dan saya pikir jika saya ikut line dance mungkin lebih ke rekreasi. Jadi saya ingin mencoba dance sport ini. Prestasi ya. Ya, lebih ke prestasi dan juga lebih ke arahnya atlet. Jadi saya ingin mencoba sesuatu yang baru dan juga menurut saya awalnya awam tapi ternyata bisa menghasilkan seperti itu. Dan pastinya juga dari Om Veno juga yang awalnya mengajarkan kami dansa basic, standar ballroom itu, dan saya juga yang mengajak Selo pada saat itu untuk lebih produktif lagi seperti itu. Oke, luar biasa ya, ternyata bakatnya turunan dari keluarga sendiri ya Cesa ya. Oke, melihat mama gitu ya sering dance terus Cesa pikir nih gimana ya cara membuat prestasi melalui bakat dance itu sendiri. Luar biasa. Kalau boleh tahu dari tahun berapa nih perkiraan Cesa udah mulai menekuni? Dari tahun 2021. Oke, 2021 ya. Kurang lebih 3 tahun ya. Oke, dan ini prestasi pertama untuk paling tinggi ya atau gimana? Kalau untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Tapi kalau di Malaysia, Hong Kong mereka pernah juara. Wow, luar biasa. Nah, dari situ saya sudah melihat, oh ini anak-anak ini ada bakat nih bisa bawa pulang medali gitu kan, karena mental juaranya sudah ada. Oke. Dan harapannya mereka berdua ini nantilah jadi pelatih mungkin ya untuk anak-anak muda ya usia-usia 10 tahun, 12 tahun mau berlatih biar Cesa dan Selo lah nanti mungkin jadi pelatih di Kalimantan Tengah. Regenerasi ya dokter ya. Oke, luar biasa. Oke, saya ke Cesa lagi nih dokter. Perasaan Cesa sendiri kan tadi udah banyak nih menceritakan proses dan juga awal mula kenapa tertarik ke dunia dance sport. Pasti ada tantangan sendiri sampai berhasil membawa pulang medali perak ini. Bisa diceritakan nih Cesa, tantangannya tuh apa saja selain Cesa tadi cerita fisik, mental yang diterpa terus sampai kukunya copot masuk rumah sakit. Selain itu tantangannya apa saja nih Cesa? Ya tantangannya pasti karena saya dan Selo juga sekarang beda domisili. Dia bersekolah di Ukrida di Jakarta dan sekarang saya di Palangkaraya. Menurut saya itu menjadi kendala karena kami juga couple, jadi harus membangun chemistry yang tidak bisa dibangun hanya dari 2-3 bulan saja. Jadi harus latihan sama-sama, kemudian menyamakan gerakan, kaki dan hitungan. Itu semua tidak mudah, tidak instan seperti itu. Nah itu kendala satu. Yang kedua itu pastinya sebelumnya juga kami belum difasilitasi dan bersyukur sekali sekarang sudah disupport penuh juga dengan pemerintah daerah yang pastinya support dari keluarga juga yang itu menjadi motivasi kami seperti itu. Untuk kendala-kendala lainnya ya pasti setiap kami ingin mengikuti kompetisi harus mengingat kembali gerakan kami dan juga harus membangun lagi chemistry seperti itu. Jadi jangan berjeda lama-lama. Kalau dansa itu jangan dari tahun 2022 kemudian lanjut lagi tahun 2023. Jadi harus beruntun, konsisten ya. Konsisten, harus ikut terus seperti itu. Ini saya penasaran sedikit nih. Kalau lomba seperti itu atau dansa seperti itu tuh berapa lama sih waktu penampilannya gitu kalau di panggung gitu? Untuk penampilan karena saya dan Selo juga dapat kategori pre-amatir, untuk satu dansa itu 1 menit 40 detik. Nah jika dihitung-hitung ya 3 dansa itu 6 menitan. 6 menit ya? 6 menit. Tapi memproses diri untuk bertahan di 6 menit itu ternyata juga
tidak mudah. Harus belajar bagaimana mengambil napas, teknik yang benar, dan juga hitungan harus sama seperti itu. Jadi menyamakan chemistry itu susah. Dan bukan 6 menit itu aja, mungkin umpama mereka masuk per 8 final, mereka harus 6 menit. Masuk semifinal harus lagi bertanding. Iya, jadi ada itu ya Cesa ya. Tahap-tahapnya gitu ya. Jadinya saya lihat Cesa berat juga mereka. Habis itu bertanding lagi gitu. Iya, ada seleksinya juga. Kalau sumpama jedanya sedikit kan hampir 18 menit tuh mereka bertanding. Masuk jadinya capek, makanya sampai ada yang bahkan pingsan gitu ikut acara seperti ini. Karena nonstop ya. Iya, nonstop dia bertanding itu. Nah, memang disitulah dilihat mental mereka ini sampai akhir final tadi, kekuatan fisik mereka, gerakan indah mereka tuh sampai mana, makanya juri menilai itu gitu. Oke, luar biasa nih. Wah, luar biasa kamu saya. Makanya daripada itu kita ikut pelatihan daerah itu. Latihan fisik, kita lari, kemudian juga push up, sit up, semuanya itu untuk melatih itu. Fisik itu ya, supaya fisiknya kuat naik gitu. Oke, luar biasa. Kalau itu dari sisi atlet nih, dokter. Kalau dari sisi dokter sendiri selaku Ketua Umum Cabang Olahraga dan Sport Kalteng ini, tantangannya apa nih dalam mempersiapkan para atlet sendiri? Ya, tantangannya pertama kalau dari atletnya kan mereka juga harus lebih serius gitu. Mereka harus punya target. Kalau mereka memang mau mendapatkan sesuatu yang baik, mereka harus berlatih kuat. Ya, jadinya atletnya sendiri harus kita motivasi. Yang kedua lagi memang persiapan untuk dana untuk atlet ini harus kita atur sebaik mungkin kan. Karena kan kalau pemerintah sudah menggelontorkan begitu besar dana, jangan sampai kita minimal kita pulang bisa bawa medali lah. Ya, jangan kita nggak bawa pulang medali gitu loh kan, karena pemerintah sudah kasih dana, ya minimal kita bisa bawa pulang medali itu untuk Kalteng gitu loh ya. Ya itu banyak kendala sih sebenarnya. Yang ditakutkan tuh pemerintah udah kasih dana besar, kita nggak bisa bawa pulang itu medali, itu makanya ada tanggung jawab ya dokter. Iya, ada tanggung jawabnya. Itu yang menjadi pikiran dari saya sendiri. Itulah mungkin nanti ke depannya setelah PON ini pemerintah akan memberikan dana kan. Oh, ini dance sports ada peluang nih dapat medali di Lombok dulu. Saya akan siapkan nih dana per tahunnya berapa untuk pelatihan. Nah, itu menjadi beban bagi saya nih. Aduh, gimana nih anak-anak nih harus memenuhi target gitu. Ya mudah-mudahan aja nanti bisa seperti atlet-atlet dance sport kita kan bagus juga ya yang sekarang ya. Betul. Nah gitu, ya kira-kira seperti itulah Rebecca. Jadi beban juga. Tapi beban itu dijadikan motivasi juga ya dokter motivasi ya. Buat anak-anak ya, khususnya mungkin Cesa, Selo kalau bisa mempertahankan lagi. Betul. Atau bahkan meraih medali lebih tinggi lagi ya mudah-mudahan. Betul, luar biasa sekali ini. Kita kembali ke PON 21 di Sumatera Utara ini tadi. Namun sebelum kita lanjut, dokter bincang-bincangnya dan juga Cesa, kita akan rehat sejenak pemirsa setelah pariwara berikut ini. Taman Nasional Tanjung Puting, disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Ayahku sangat aku kagumi. Sifatnya baik, lembut, penyabar, dan rajin beribadah. Ayah kebanggaanku, tapi teman-teman selalu mengejekku karena ayahku tak mampu membelikanku sepatu. Aku sedih. Aku tahu kami memang tak mampu. Meskipun begitu, aku tetap sayang ayahku. Ayah terbaik bagiku. I love you, Ayah.
pemirsa, masih bersama dengan kami dalam Katambung Kabar Tamun Bungai, dan tentunya juga dengan dua narasumber kami yang luar biasa, ada Dr. Miko Urya Mapas dan juga Princesa Lelindra terkait prestasi dan sport di ajang PON ke-21 2024 di Provinsi Sumatera Utara lalu. Ya pemirsa, kita langsung lagi nih Dr. Miko. Tadi kan banyak cerita nih mengenai persiapan yang dihadapi untuk PON ke-21 ini ya. Saya ke Dr. Miko sendiri. Boleh diceritakan atau dijelaskan nih Dr. Miko, sistem penilaian dari Densport di PON ke-21 ini seperti apa sih, dan dari sistem penilaian tersebut apa saja strategi yang dipersiapkan kemarinnya? Sistem penilaiannya memang sudah baru ya. Kalau zaman dulu mereka itu masih secara manual ya, pakai kertas, nomor-nomor atlet dilihat, tapi sekarang sudah pakai komputer. Ya, mereka seperti digital tab gitu ya. Jadinya sudah tahu ditekan nomor, kira-kira memang atlet-atlet itu dinilai kan sudah ada penilaiannya ya, seperti gerakannya harus gini, connection ke antara pasangan harus begini. Gitu ya, gerakan kakinya, tangannya nggak boleh salah, harus begini. Semua itu ada penilaiannya. Dan juri-juri udah tahu. Dan dalam setiap gerakan itu juri-juri udah tahu menilai itu gitu ya. Jadinya pada saat hasil keluar itu langsung terpampang tuh seperti di komputer. Skornya berapa ya, jadinya lebih objektif gitu ya, lebih objektif. Jadinya memang betul-betul mereka juara ini bukan titipan, memang objektif gitu lah. Dan memang juga saya lihat Selo Cesa juga juri-juri udah tahu, mereka sering juara kan di Malaysia, di Hong Kong ya, di Thailand, mereka sering juara gitu. Jadinya kansnya itu cukup besar dan mereka sudah tahu kualitas siapa sih ini pemenangnya, itu udah tahu gitu. Luar biasa. Nah, nih ada sedikit, cuplikannya ya dokter ya, dan juga Cesa mengenai perlombaan kemarin di PON. Cesa sendiri strateginya apa nih sampai pada akhirnya bisa berdiri di antara ketiga orang tersebut? Ya pasti yang pertama melihat saingannya siapa. Gitu. Betul. Itu yang pertama. Betul ya. Dan pastinya introspeksi diri gitu kan. Dari gerakan kami ini apa yang kurang, yang bisa menjadi kejutan nanti di PON gitu. Jadi kami berlatih di Jakarta itu semuanya tidak sia-sia. Setiap hari itu kami diajarkan teknik, bagaimana menampilkan tarian yang indah, kemudian juga slow waltz, tango, quick step itu merupakan genre yang berbeda. Jadi kami belajar tentang ekspresi juga. Ekspresi itu penting banget, dan pastinya connection. Connection saya dan juga Selo itu harus tetap nempel pada saat dansa. Bagaimana pada saat di floor itu kami dilihat oleh juri, dan juga pastinya ada tabrak-menabrak antar peserta, dan kami harus bertahan dengan kuda-kudaan kami seperti itu. Jadi setiap hari kami mengikuti Pelatda itu juga ditandingkan setiap hari dengan atlet-atlet lain, ya, dan juga pastinya belajar menabrak-nabrak agar bisa bertahan bagaimana di floor itu tidak jatuh pada saat ditabrak, dan juga tidak lupa gerakan dan arah. Dan kadang memang jika berbicara tentang gerakan itu diubah sedikit arahnya, kadang suka lupa. Jadi harus dipelajari terus dan juga di praktis terus seperti itu. Dan pastinya seru sekali. Jika berbicara tentang prosesnya itu harus membangun chemistry dan mempertahankan keindahan gerak itu susah. Dan yang mengalahkan Cesa ini juga atletnya dari Sumut, tuan rumah. Iya, tuan rumah. Dan kita pernah mengalahkan mereka loh di Malaysia juga ya. Kejuaraan mereka juga pernah kalah. Nah, dia saling mengalahkan. Gitu ya. Tapi tetap sahabat kan di luar perlombaan. Tapi di floor aja ya. Di floor aja yang saingan gitu ya. Oke. Kalau Cesa sendiri pastinya ada nih perasaan-perasaan sebelum berangkat atau tampil, ada ketakutan seperti itu. Wah, saya takut begini, saya takut begitu. Pasti ada perasaan seperti itu kan. Tapi gimana cara Cesa sendiri ataupun Selo sendiri kemarin untuk menghadapi ketakutan tersebut, supaya itu, karena kan kalau ketakutan tuh pasti mempengaruhi ekspresi, mempengaruhi gerakan juga. Itu gimana cara Cesa menghadapi hal tersebut? Iya, bagaimana cara mengatasi nervous sih. Iya, betul. Yang pastinya sebelum kami berangkat ke Medan itu, saya dan Selo sering ibadah. Dengan ibadah itu memperkuat iman kami bahwa kami bisa, kami tidak kalah juga dengan kompetitor lainnya. Seperti itu.
Dan karena kami juga yakin dan confidence bahwa gerakan kami itu bisa kami jadikan tolak ukur untuk peserta lainnya juga. Dan kami tidak kalah saing seperti itu, menanamkan mindset bahwa kami juga bisa seperti itu. Oke, luar biasa nih pemirsa. Selain Cesa berusaha ya melalui berbagai macam pelatihan, namun tidak lupa melibatkan Tuhan dalam setiap langkah-langkah. Itu yang paling penting ya Cesa ya, karena segala sesuatunya Tuhanlah yang menentukan. Betul. Ya dari segala usaha yang kita lakukan. Ya nih dokter, pertanyaan terakhir nih untuk dokter dan juga Cesa sendiri. Saya ke Dokter Miko dulu. Harapannya untuk dance sport Provinsi Kalimantan Tengah itu apa nih ke depannya, dan khususnya juga untuk prestasi-prestasi baru nanti? Harapannya mungkin kita mulai sekarang pembinaan atlet-atlet muda ya, ya. Karena atlet-atlet kami sekarang mungkin udah di atas umur 16 tahun ke atas ya. Tapi ada beberapa atlet muda udah mulai kami siapkan, khususnya di Latin ya. Kita nggak terlalu fokus juga di ballroom, kita pertahankan, hip hop kita pertahankan, breaking kita pertahankan. Cuma atlet-atlet yang belum ada mulai kita cari bibit-bibitnya. Yaitu harapannya mungkin kita akan ke sekolah, kalau bisa seperti provinsi-provinsi lain, olahraga dance sport sudah dikenalkan gitu. Dari sekolah sudah dikirim 2 atlet untuk dilatih. Ya seperti Provinsi Bali seperti itu. Akhirnya mereka tidak pernah kehabisan atlet-atlet muda. Dan memang kesulitannya kami saat ini adalah kami harus mencari pelatih yang berkualitas. Ya mungkin salah satunya ini Cesa sudah bisa dia sebagai pelatih ya. Nanti Marcelo kalau udah selesai pendidikan mungkin balik ke Kalimantan Tengah sudah bisa juga menjadi pelatih gitu. Nah itu loh beberapa hal yang saya akan pikirkan ke depannya. Ya, dan mudah-mudahan nanti dengan dapatnya kami perak ini pemerintah Pemprov lebih fokus lagi bisa memberikan bantuan dana untuk kami, dan kami siap mempergunakan sebaik-baiknya untuk menciptakan atlet-atlet masa depan Kalteng yang bisa mendapatkan mungkin lebih dari medali perak saat ini. Seperti itulah. Luar biasa ya. Tentunya harapan ini sendiri menjadi motivasi juga ya untuk dokter dan juga IOD Provinsi Kalimantan Tengah supaya bisa lebih lagi memberikan prestasi yang luar biasa untuk Provinsi Kalimantan Tengah dan juga kesejahteraan para atlet ya, itu yang paling penting ya dokter ya. Oke, dari Cesa sendiri harapannya dan juga apa nih rencana ke depan dari Cesa juga setelah berhasil mendapatkan membawa pulang medali perak ini? Ya pasti harapannya semoga kami bisa terus berprestasi untuk mengharumkan nama Kalimantan Tengah melalui cabur dance sport ini, dan kami berharap semoga dance sport ini lebih dikenal oleh masyarakat Kalimantan Tengah dan harus ada penerusnya nanti, dan juga pemerintah daerah bisa lebih memperhatikan lagi kami selaku atlet dan juga memfasilitasi kami selalu seperti itu. Rencana ke depan nih dalam waktu dekat apa nih Cesa? Rencana ke depannya Desember kejuaraan apa di Hong Kong? Wah, keluar negeri lagi pemirsa. Ya pasti tahun depan mungkin ya akan ada kejurnas. Ada kejurnas tahun di depan. Lombok. Mereka Cesa mungkin udah mulai latihan. Tapi kalau Cesa ada waktu libur, Cesa berangkat ke Jakarta latihan. Jangan lupa terima kasih kepada UPR ya. Iya, pastinya dari pihak Universitas Palangkaraya, terima kasih yang selalu mensupport saya juga melalui dispensasi dan juga support penuhnya seperti itu. Tentunya tidak lepas dari dukungan-dukungan orang di balik layar ya Cesa atas prestasi yang didapatkan pada saat ini. Saya juga berharap nih Cesa bisa memberikan prestasi yang luar biasa sekali. Tentunya ya untuk Provinsi Kalimantan Tengah, makin mengharumkan Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya di nasional saja namun sampai ke tingkat SEA Games. Ya SEA Games betul sekali, tingkat dunia ya seperti itu, internasional. Kansnya ada sih sebenarnya kalau mereka ini latihan terus-menerus tuh ada. Atlet Kalteng bisa berlaga di SEA Games. Kan karena kalau lihat dari looks mereka Selo Cesa udah lumayan lah. Betul. Ya, betul. Amin ya dokter. Putra-putri pariwisata Kalteng kan? Betul. Membanggakan ya, memperkenalkan Provinsi Kalteng. Kita aminkan segala harapan tersebut ya. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami terkait prestasi dan sport di ajang PON ke-21 di Provinsi Sumatera Utara lalu, yang mana
putra-putri Kalimantan Tengah ini berhasil membawa pulang medali pertama untuk Provinsi Kalimantan Tengah di ajang PON tersebut. Terima kasih banyak Dr. Miko Uria Mapas untuk waktunya yang sangat luar biasa sekali, dan terima kasih juga, dan kami juga mengucapkan selamat atas prestasinya kepada atlet dan sport kebanggaan kita, Princesa Lelindra, untuk waktunya juga luar biasa sekali. Ya pemirsa, itu tadi Kak Tambung, kabar Tambun Bunga. Terima kasih Anda telah menyaksikan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rebecca Putri, mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.